Aku menunggu di senja yang sama, sementara waktu terus berjalan tanpamu. Janji yang menunggu senja. Alia selalu percaya bahwa senja menyimpan kenangan. Entah kenapa, setiap langit mulai berubah jingga, dadanya terasa penuh oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Seperti ada rindu yang bangun tanpa permisi, lalu duduk diam di hatinya. Sore itu, seperti sore-sore sebelumnya, Alia duduk di bangku kayu tua di depan rumah. Rumah kecil peninggalan ayahnya, tempat ia tumbuh dan belajar tentang kehilangan. Di tangannya ada secangkir teh yang sudah dingin, tapi ia tak peduli. Pikirannya kembali melayang ke masa 3 tahun lalu, masa di mana hidupnya berubah karena seorang lelaki bernama Raka. Mereka bertemu secara tak sengaja. Hari itu hujan turun deras, membuat jalanan becek dan halte kecil penuh orang. Alia berdiri di sudut, menahan dingin, ketika seorang lelaki asing menghampirinya dan menyodorkan jaket. "Pakai saja. Kamu kelihatan kedinginan," katanya singkat. Alia sempat menolak, tapi tatapan Raka terlalu tulus untuk diabaikan. Sejak saat itu, mereka sering bertemu di halte yang sama. Awalnya hanya saling sapa, lalu berbagi cerita kecil. Tentang mimpi, tentang kegagalan, tentang ketakutan yang jarang diucapkan. Raka bukan lelaki yang pandai merayu. Ia sederhana, jujur, dan selalu berbicara apa adanya. Tapi justru itu yang membuat Alia jatuh perlahan, tanpa sadar. Hubungan mereka tak pernah diberi label. Tidak ada kata pacaran, tidak ada janji manis. Tapi Alia tahu, caranya Raka menunggu di halte meski hujan, caranya Raka mengingat hal-hal kecil tentang dirinya, adalah bentuk cinta yang paling sunyi. Hingga suatu malam, Raka datang dengan wajah berbeda. "Aku dapat pekerjaan di kota lain," katanya pelan. "Aku harus pergi." Alia tersenyum, meski hatinya runtuh. "Berapa lama?" "Entahlah. Bisa lama." Malam itu mereka duduk diam di bawah langit penuh bintang. Tak ada pelukan, tak ada tangis. Hanya keheningan yang berat. Sebelum pergi, Raka berkata, "Kalau aku sudah selesai mengejar mimpiku, aku akan kembali. Tunggu aku di senja yang sama." Alia mengangguk. Ia memilih percaya. Hari-hari setelah kepergian Raka terasa panjang dan sepi. Awalnya pesan datang setiap hari. Lalu seminggu sekali. Lalu sebulan sekali. Hingga suatu hari, tidak ada lagi. Alia mencoba bertahan. Ia menenangkan dirinya dengan berkata bahwa Raka sedang sibuk, bahwa hidup memang tidak selalu adil. Tapi malam-malam sepi sering mengalahkannya. Ia menangis diam-diam, bertanya pada Tuhan apakah menunggu adalah kesalahan. Orang-orang di sekitarnya mulai bertanya, masih nunggu dia? Kapan move on? Dia udah bahagia sama yang lain kali. Alia hanya tersenyum. Tak ada yang tahu betapa beratnya menyimpan harapan sendirian. 3 tahun berlalu. Alia hampir menyerah. Ia bahkan mulai berpikir bahwa janji itu hanya kenangan yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Tapi entah mengapa, ia tetap duduk di bangku itu setiap senja, seolah hatinya belum siap benar-benar melepaskan. Dan sore itu, seseorang berdiri di ujung jalan. Langkahnya ragu, tapi matanya mencari-cari. Saat pandangan mereka bertemu, dunia seakan berhenti. Raka. Lebih kurus. Lebih dewasa. Tapi tatapannya masih sama. "Alia," panggilnya, suaranya bergetar. Alia berdiri perlahan. Air matanya jatuh sebelum ia sempat berkata apa-apa. Semua rindu, semua luka, semua pertanyaan bercampur jadi satu. "Aku takut kamu gak balik," katanya akhirnya. Raka menunduk. "Aku takut kamu gak mau nunggu lagi." Mereka tertawa kecil di tengah tangis. Senja hari itu menjadi saksi dua hati yang akhirnya bertemu kembali, setelah tersesat terlalu jauh. "Aku mungkin datang terlambat," kata Raka. "Tapi aku pulang." Alia mengangguk. "Aku tidak pernah kemana-mana." Di bawah langit senja, mereka belajar satu hal. Cinta yang benar bukan tentang cepat bertemu, tapi tentang memilih tetap kembali, meski waktu telah banyak mengambil.